Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi hangat nih. Kerangka kerja aset digital baru usulan Michael Saylor. Iya, ini cukup ambisius ya idenya. Betul. Sumber kita kali ini dari transkrip wawancara dia, jadi kita dengar langsung pemikirannya. Nah, misi kita sekarang ini, kita coba bongkar deh kerangka ini. Prinsipnya apa aja, terus dampaknya gimana, terutama kalau katakanlah Amerika Serikat mau jadi pemimpin di area ini. Jadi semacam peta jalan gitu ya, di tengah banyaknya perdebatan aset digital yang kadang bikin pusing. Iya, biar nggak cuma saling teriak katanya Sailor. Dia klaim ini bisa ngurangin friksi, malah buka jalan buat inovasi. Jadi kita bakal lihat taksonominya, legitimasinya, kepraktisannya, sampai visinya. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari dasar banget nih, taksonomi atau pengelompokan. Sailor bagi jadi 6 jenis aset digital. Kenapa ini penting di awal? Penting banget, karena kalau definisinya aja udah beda-beda, ya diskusinya nggak bakal nyambung. Kayak ngomongin apel sama jeruk, tapi dua-duanya disebut kripto aja gitu. Bener juga, jadi kayak bikin kamus bersama dulu ya. Betul. Nah, yang pertama itu komoditas digital. Ini unik nih, definisinya aset tanpa penerbit yang jelas. Jadi kekuatannya murni dari jaringan digitalnya itu sendiri. Contohnya? Contoh paling gampang ya Bitcoin, sumbernya juga bilang susah banget lo bikin aset kayak gini. Syaratnya ketat, nggak boleh ada satu pihak pengendali atau yang untung gede dari awal. Jadi nggak ada perusahaan Bitcoin gitu ya? Nggak ada. Mungkin secara teori bisa ada yang lain. Saylor sempat sebut China Coin hipotetis, tapi intinya nggak ada pusat penerbitnya. Oke, tanpa penerbit itu kuncinya. Terus yang kedua apa? Kedua, sekuritas digital. Nah, ini kebalikannya. Aset dengan penerbit jelas dan didukung oleh sekuritas atau efek. Maksudnya kayak saham gitu? Iya, bayangin aja saham MicroStrategy atau Apple, tapi bentuknya token digital. Bisa diperdagangkan 24/7 di jaringan blockchain. Wah, nonstop dong ya. Betul, dan potensinya ini yang menarik. Bukan cuma buat raksasa teknologi, justru buat UKM. UKM? Gimana tuh? Sumbernya ngasih contoh, restoran lokal atau hotel kecil gitu bisa nerbitin Shaham Token. Jadi bisa galang dana dari investor global. Nggak perlu lewat IPO yang, wah bisa 4 tahun prosesnya dan butuh 40 juta dolar. Wow, jauh banget bedanya. Iya, ini bisa jadi cuma 4 jam dengan biaya jauh lebih kecil. Bahkan kreator, kayak podcaster catur internasional contohnya, bisa jual sebagian kepemilikan acaranya ke fans di seluruh dunia. Gila sih, ini kalau beneran bisa, ngubah banget cara orang cari modal ya. Oke, lanjut yang ketiga. Ketiga, mata uang digital. Ini juga ada penerbitnya, tapi jaminannya mata uang fiat, uang resmi negara. Oke, stablecoin itu ya? Persis. Contohnya USDC. Jadi ada dolar AS beneran di bank sebagai backing 1:1 untuk setiap USDC yang beredar di blockchain atau on-chain istilahnya. Kegunaannya apa aja tuh? Banyak. Bisa diprogram buat transaksi otomatis, transfernya cepat banget, bisa buat trading AI juga. Tapi ya ada tantangannya juga, soal pengakuan negara, privasi, aturan transfer uang. Ini penting nih, beda ya sama cryptocurrency pada umumnya. Oke, jadi ini kayak representasi digital uang kita sehari-hari. Yang keempat, Keempat, token digital. Nah, ini aset fungible. Artinya satu unit sama nilainya, bisa ditukar sama unit lain kayak koin gitu. Ada penerbitnya juga, dan dia punya fungsi atau utilitas digital di ekosistemnya. contohnya apa nih? Sebagian besar altcoin yang sering kita dengar, kayak Ethereum, Solana, dan ribuan lainnya. Mereka punya peran di jaringannya masing-masing, tapi bukan sekuritas, bukan komoditas tanpa penerbit, bukan juga representasi uang fiat. Oke, jadi ini kayak alat atau perkakas digitalnya gitu ya. Kelima, NFT nih pasti. Yang sempat heboh itu? Bener banget. Kelima, NFT. Digital Non-Fungible Token. Ini kebalikannya token tadi. Dia non-fungible. Artinya, tiap unitnya unik, nggak bisa ditukar 1:1. Kayak lukisan asli lah. Ada penerbitnya juga. Bukan cuma gambar monyet mahal kan? Nah, itu dia. Bukan cuma itu. Bisa jadi tiket konser digital, kunci akses konten eksklusif, hak prioritas. Saylor kasih contoh, token superfan Tom Brady buat hak komen teratas. Bahkan data unik di blockchain, kayak alamat IP pun bisa jadi NFT.
Oh, jadi spektrumnya luas ya? Nggak cuma seni digital? Iya, luas banget. Ada spektrum fungibilitasnya juga, dari yang benar-benar cuma satu, sampai jutaan unik-unik kayak alamat IP4. Paham. Jadi soal keunikan digital yang terverifikasi. Terakhir, yang keenam, Yang keenam, terakhir, ABT Digital, Asset Backed Token. Mirip sekuritas sama mata uang digital tadi, ini ada penerbitnya, tapi didukung aset fisik beneran. aset fisik. Maksudnya? Misalnya token yang mewakili 1 gram emas di brankas, 1 barel minyak, atau 1 ton kedelai di gudang. Ada barang fisiknya sebagai jaminan. Terus bedanya sama komoditas digital kayak Bitcoin tadi apa dong? Sama-sama kayak komoditas kan? Nah, bedanya signifikan. ABT ini ada penerbitnya, ada kustodian fisiknya yang jaga barangnya. Kalau komoditas digital, kayak Bitcoin, nggak ada itu semua. Tujuannya ABT ini biar aset fisik jadi lebih gampang dijual beli, liquid, dipecah-pecah, fraksional, dan dijadiin jaminan pinjaman. Dan kategori ini mulai kelihatan ya bedanya kripto yang satu dengan yang lain. Nggak bisa dipukul rata semua. Betul. Ini fondasi penting buat langkah berikutnya. Nah, itu dia. Gimana caranya semua ini jadi sah atau legitimate? Kita masuk bagian kedua nih, legitimasi. Oke, gimana caranya biar aset-aset ini diakui dan bisa jalan secara sah? Seller identifikasi ada 3 aktor utama di sini. Siapa aja tuh? Pertama, penerbit, issuers. Ini pihak yang bikin dan nawarin aset digitalnya. Bisa orang, perusahaan, bahkan program komputer. Kedua, bursa, exchanges. Platform buat jual beli, simpan, custody, dan transfer aset. Ketiga, pemilik, owners. Ya kita semua ini, individu atau institusi yang pegang asetnya. Oke, penerbit, bursa, pemilik. Tujuannya apa mereka bertiga ini? Tujuan besarnya, bikin sistem global yang real-time, nggak ribet, buat nerbitin, dagangin, sama milikin aset digital. Bisa dipakai orang, korporat, bahkan mesin lewat API. Sip. Terus hak dan tanggung jawabnya gimana masing-masing? Penerbit, haknya ya nerbitin aset. Tapi tanggung jawabnya gede. Harus kasih info yang jujur dan adil, fair disclosure. Terus perilakunya etis. Kalau bursa? Bursa, haknya nyimpen, dagangin, transfer aset. Tanggung jawabnya, publikasiin info dari penerbit, lindungi aset klien, hindari konflik kepentingan. Sumbernya kasih analogi kayak marketplace 2 sisi. Airbnb kan nemuin tamu sama host, Uber nemuin penumpang sama sopir. Nah, bursa nemuin pemilik, pembeli, sama penerbit, penjual. Oke, masuk akal analoginya. Terus pemilik, kita-kita ini hak dan tanggung jawabnya apa? Nah, pemilik ini hak fundamentalnya adalah nyimpen aset sendiri, self-custody. Pernah denger kan? Not your keys, not your coins. Di kerangka ini, itu dianggap hak dasar, bukan cuma saran. Oh, jadi bukan sekedar tips keamanan ya, tapi hak kita sebagai pemilik. Iya. Terus, ya hak buat jual beli dan transfer asetnya kemana aja. Tanggung jawabnya, simple, patuhi hukum yang berlaku di tempat tinggal kita. Oke. Terus ada prinsip dasar nggak yang ngatur interaksi mereka semua ini? Ada, dan ini menariknya. Prinsipnya sederhana banget. Apa tuh? Cuma 3. Jangan berbohong, jangan curang, dan jangan mencuri. Sesimpel itu? Menurut Saylor iya. Kalau 3 prinsip moral dasar ini ditegakkan pakai hukum perdata dan pidana yang jelas buat pelanggarnya, kita bisa pangkas ribuan halaman regulasi yang rumit dan mahal sekarang. Tujuannya ya nurunin biaya kepatuhan compliance cost secara drastis. Menarik. Dibandingin sama industri lain nggak? Iya, dia bandingin sama media atau produk konsumen. Di situ kan tanggung jawab lebih ke post-market review. Artinya, kalau ada pelanggaran, baru dihukum. Bukan pre-market review yang harus minta izin berlapis dulu sebelum bisa ngapa-ngapain. Kedengarannya lebih efisien ya? Tapi kan dunia digital ini global. Sering anonim. Gimana penegakannya lintas negara? Disentuh nggak soal itu? Detail penegakan lintas batas nggak dibahas dalam-dalam sih. Fokusnya lebih ke penyederhanaan prinsip di level domestik AS dulu. Asumsinya, kalau hukumnya jelas dan hukumannya berat, denda gede, pidana, itu udah jadi pencegah yang kuat. Idenya, lepasin inovasi, tapi tetap ada gigi buat hukum yang jahat. Oke. Ada lagi yang unik dari kerangka ini? Ada dinamika unik di kripto, yaitu kemampuan pemilik aset kayak Bitcoin buat ngirim, nerima, nyimpen sendiri. Ini kan beda banget sama pasar saham biasa kayak di BEI atau Nasdaq.
Anda nggak bisa kan ambil saham Telkom Anda, terus simpen di dompet digital pribadi, terus pindahin ke bursa di Singapura sesuka hati. Iya juga ya, nggak bisa. Harus lewat broker, kustodian, macem-macem. Nah, kerangka ini kayak gabungin skala dan kecepatan digital dengan keleluasaan milih kayak di pasar fisik. Petani bisa milih jual hasil panen ke pasar A atau B. Pemilik aset digital bisa milih simpen sendiri atau titip ke bursa C atau D di mana aja. Jadi ini soal hak kepemilikan ya intinya. Persis. Ini ngasih hak kepemilikan real, hak nyimpen, transfer, bandingin penawaran shopping around ke aset digital, termasuk yang tadinya kaku kayak saham kalau ditokenisasi. Bayangin kalau Anda bisa pindahin token saham Apple Anda ke platform mana aja di dunia yang nawarin bunga atau pinjaman terbaik. Wah, pasti bakal kompetitif banget antar platform ya. Banget. Ini bakal micu persaingan global antar bursa, bank, platform DeFi, dan kata Saylor, skala besar ini justru bagus buat pemain kecil, long tail, karena mereka jadi punya akses ke pasar modal global yang tadinya nggak mungkin. Bahkan AI bisa disuruh cari penawaran terbaik otomatis. Konsepnya kuat sih ini, tapi gimana biar praktis? Biar nggak cuma teori. Nah, ini masuk ke bagian ketiga, kepraktisan atau kepatuhan yang rasional. Betul. Prinsip utamanya di sini, utamakan efisiensi dan inovasi. Jangan sampai kejebak friksi dan birokrasi yang bikin lumpuh. Ini kritik keras ke sistem regulasi pasar modal sekarang, yang dianggap seller, lambat, mahal, dan ngehambat banget. Tujuannya biar inovasi bisa tumbuh gitu ya? Iya, biar nggak mati duluan karena biaya dan waktu. Terus langkah praktisnya apa aja biar bisa jalan? Ada beberapa langkah kunci nih. Pertama, ya mulai dari prinsip dasar tadi. Jangan bohong, curang, curi. Itu fondasi moral dan hukumnya. Oke. Kedua, definisiin struktur data standar buat tiap kelas aset. Kayak bahasa pemrograman lah, perlu format data yang sama buat komoditas digital, sekuritas digital, biar sistem bisa ngobrol. Biar interoperable gitu ya? Betul. Ketiga, kepatuhannya dipimpin industri. Bursa misalnya, bisa kumpulin dan publikasiin data standar dari penerbit sebagai layanan. Ini ngurangin beban penerbit kecil. Jadi bursanya yang kerja keras soal data ya? Bisa jadi begitu. Keempat, dan ini penting banget, batasi biaya kepatuhan. Targetnya harus di bawah 1% nilai aset 100 basis poin. Idealnya malah di bawah 0,1 sampai 0,2%, 10 sampai 20 basis poin, kayak biaya ETF yang efisien itu. Kalau biayanya kemahalan, ya ide bagus, nggak bakal jalan. Nah, soal biaya ini kayaknya jadi sorotan utama ya di argumen Saylor ya? Banget. Tajam banget kritiknya. Dia sebut biaya sekitar 10 juta dolar setahun cuma buat tetap jadi perusahaan publik. Belum lagi 30-40 juta dolar buat proses IPO awal. Gede banget itu. Iya kan? Ini bikin tokenisasi aset yang nilainya di bawah miliaran dolar jadi nggak masuk akal secara ekonomi. Siapa coba yang mau keluar puluhan juta dolar buat tokenisasi lukisan Picasso 10 juta dolar biar bisa diperdagangin? Nggak balik modal ya biayanya. Makanya, dia bahkan kutip pandangan historis, katanya UU SEC 1933 itu emang dirancang buat batasi akses pasar modal buat pemain kecil, biar nguntungin bankir besar. Dampaknya, kata dia, jumlah perusahaan listing di bursa AS malah turun setelah ada Sarbanes-Oxley. Wah, ada pandangan gitu ya? Analoginya juga pedes. Biaya kepatuhan sekarang itu kayak Anda dipaksa beli polis asuransi 10 juta dolar buat cegah potensi rugi 100 ribu dolar. Nggak rasional katanya. Jadi intinya regulator jangan jadi penghambat utama di proses penerbitan aset gitu. Tepat. Jangan sampai proses izin regulator jadi bottleneck. Bandingin aja, proses sekarang bisa 3 tahun plus 40 juta dolar. Kerangka baru ini bayanginnya bisa 3 jam, 3 menit, bahkan 3 detik. Biayanya minimal. Ekstrim juga ya perbandingannya. Analoginya mungkin agak begitu, tapi dia nanya, masuk akal nggak sih kita harus minta izin 3 bulan sebelum boleh nyetir mobil keluar garasi? Atau sebelum boleh makan? Modelnya, biarin inovasi jalan, tapi kalau melanggar, bohong, curang, curi kayak nyetir ugal-ugalan terus nabrak, ya tanggung jawab hukum penuh menanti. Fokus ke konsekuensi bukan izin di muka buat semua hal. Oke, ini pergeseran cara pandang yang lumayan fundamental ya. Nah, ini bawa kita ke bagian terakhir nih, visi besarnya. Kalau semua ini jalan, hasilnya bakal kayak apa? Jadi apa artinya semua ini buat kita, buat ekonomi? Visinya ini transformatif banget. Bisa dibilang revolusioner kalau kejadian. Gimana tuh gambarannya? Pertama, biaya dan waktu.
Udah disinggung tadi ya, biaya nerbitin aset anjlok dari jutaan ke mungkin puluhan ribu dolar. Waktu proses dari tahunan bulanan jadi harian jam. Ini bukan cuma efisiensi, ini bener-bener buka pintu. Oke, biaya dan waktu turun drastis. Terus? Kedua, jumlah penerbit. Implikasinya, yang bisa nerbitin aset bakal meledak jumlahnya. Dari mungkin 4 ribuan perusahaan publik di AS sekarang, dia bayangin bisa jadi 40 juta penerbit aset digital. 40 juta? Banyak banget, siapa aja tuh? Bukan cuma perusahaan gede, bisa UKM, kreator, komunitas, proyek lokal, macam-macam. Oke, jadi lebih banyak pemain. Ketiga? Ketiga, pemberdayaan. Ini ngebantu segmen ekonomi yang selama ini kurang terlayani sama pasar modal. UKM, seniman, seleb, properti skala menengah, merek pribadi, mereka bisa akses modal global. Jadi lebih demokratis ya akses modalnya. Keempat? Keempat, kelas aset meluas. Pasar nggak cuma saham sama obligasi doang. Komoditas fisik, barang koleksi kayak seni, wine, mobil klasik, kekayaan intelektual, merek dagang, real estate skala kecil, pendapatan tetap, semua bisa ditokenisasi dan diperdagangkan. Wah, potensi asetnya jadi banyak banget dong. Banget. Ada potensi ratusan triliun dolar aset mati, aset bernilai tapi nggak liquid, kayak seni di berangkas Swiss, itu bisa dicairin dan masuk ke ekonomi produktif. Kedengarannya kayak membuka keran likuiditas raksasa ya, buat aset-aset yang tadinya susah dijual belikan. Betul. Kelima, ini nyambung ke demokratisasi pasar modal. Bikin pasar jadi liquid, transparan, 247, buat aset yang sekarang pasarnya gelap, nggak efisien, nggak liquid. Kayak obligasi korporasi yang spread jual belinya lebar banget, atau properti di daerah terpencil yang susah cari pembeli penjual harga wajar. Dengan tokenisasi, pasar jadi lebih kompetitif dan terbuka. Oke, ada lagi? Keenam, ini bakal memicu inovasi produk finansial baru di atas aset digital ini. Bayangin bisa dapat bunga, yield dari token saham Anda. Ada pasar derivatif buat seni atau koleksi. Pinjaman dijamin token real estate Anda. Macam-macam lah. Saham Apple yang sama, kalau bisa ditransfer instan lewat HP kapan aja di mana aja, terus bisa jadi jaminan pinjaman lebih gampang di platform global, secara teori bisa jadi lebih berharga daripada saham yang sama yang kekunci di sistem broker tradisional. Kuncinya di pilihan buat pemiliknya ya. Iya, kuncinya di optionality atau pilihan. Anda bisa pilih pegang sendiri, self-custody biar aman banget, atau pinjemin aset Anda ke berbagai institusi global yang nawarin yield terbaik, tentu sambil paham resikonya. Pasar yang kompetitif bakal ngasih penawaran terbaik buat pemilik aset. Kerangka Saylor ini mulai dari 6 definisi aset digital yang jelas, biar nggak bingung. Terus ada 3 aktor utama, penerbit, bursa, pemilik, dengan hak dan tanggung jawab yang jelas. Landasannya simpel, jangan bohong, curang, atau curi. Betul. Terus pentingnya kepatuhan yang rasional, yang dukung inovasi dan efisiensi, bukan birokrasi mahal. Dan akhirnya visi besarnya itu demokratisasi pasar modal global secara radikal, memberdayakan jutaan penerbit baru, dan membuka triliunan dolar aset yang selama ini terkunci. Nah, sebagai penutup nih, ada kontras menarik dari sumbernya yang mungkin bisa Anda renungkan. Di satu sisi, kita lihat potensi inovasi yang kayaknya eksponensial banget ya di dunia aset digital ini. Mirip AI lah. Iya, cepat banget perkembangannya. Tapi di sisi lain, Saylor gambarin pasar modal tradisional itu stagnan selama hampir 26 tahun terakhir. Dia kasih contoh pengalaman pribadinya sama saham MicroStrategy di Nasdaq, cara dagangnya hampir nggak berubah dari akhir 90-an. Kontras banget ya. Nah, pertanyaan provokatifnya gini, seandainya hambatan regulasi yang dianggap bikin lumpuh itu beneran diilangin atau direformasi drastis kayak usulan ini, seberapa cepat sih transformasi pasar modal ini bisa kejadian? Kita ngomongin tahunan, bulanan, atau lebih cepat lagi? Dan sebaliknya, kira-kira kekuatan atau kepentingan apa aja yang kelihatan atau enggak yang bakal paling resisten sama perubahan segede ini? Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Kecepatan perubahan lawan kekuatan yang menahan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.